Kalau pemborosan tidak, ini inefisiensi, tapi bukan semacam korupsi. Tapi kalau korupsi adalah korupsi. Nah, terus kemudian BUMN itu kadang-kadang sulit untuk menghindari kebijakan yang dia harus dia ambil. Misalnya, ya, banyak titipan gitu. Kalaupun berarti bukan karena ada korupsi di situ dia Bang, bukan? Ya sejauh ini yang kita lihat adalah kasus korupsi terakhir yang ada itu adalah si itu bukan ngambil uangnya Garuda, tapi dia dapat uang dari mana? Dari gratifikasi. Dia dapat dari tidak merugikan Garuda. Karena itu memang saya nggak berikan ke Garuda, itu diberikan kepada ini sebagai orang yang mewakili Garuda. Jadi makanya KPK bisa nangkep karena apa? Di Garuda nggak ada catatan seperti itu. Ternyata pesawat milik itu lebih menguntungkan daripada sewa untuk Indonesia, saya bilang. Ini dibuktikan dengan apa? Dengan dulu waktu Garuda zamannya Pak Wewiko itu pesawatnya beli semua. Jadi kita nggak ada istilah kemahalan dalam sewa. Tapi kita beli kredit memang, bukan ini gitu. Kita ternyata waktu itu kita Garuda untung gitu. Sampai dengan berakhir Pak Wewiko ganti Pak itu yang mengembangkan penerbangan ke luar negeri, ganti pesawat, sewa itu salah satu komponen mahal menjadi sewa itu. Kalau Captain nih dari sisi orang luar gitu melihat, bukan yang pernah di Garuda ya gitu, itu apa sih yang menyebabkan Garuda itu bisa katanya mau bangkrut tanda tanya gitu? Saya pernah baca dulu di headline majalah, koran juga gitu semuanya. Ingat ya zaman Pak Robi Johan? Iya. Pertama kali itu kita ngelihat, sampai dia bilang sampai penumpang ada di sayap-sayap pun masih rugi. Iya kan? Gitu dulu. Ya kan? Ya. Artinya apa? Biaya operasional lebih tinggi dari pendapatan. Ya. Walaupun sampai ke sayap-sayap. Artinya kan udah mustahil tuh udah. Atau andal itu yang bisa menghitung pesawat itu terbang dengan optimum. Bukannya minimum, kalau maksimum nanti kecapean juga, optimum lah. Optimum. Wajar, tapi nggak boleh minimum karena apa? Ya rugi dong, kita sewa, gitu loh. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Jadi kos-kos yang ya kalau orang Jawa pasti inteni ya. Satu biaya kos. Bukan inteni mah. Iya betul. Dititeni satu-satu. Kan biaya Masa sih orang hebat-hebat yang ngelola Garuda nggak ada yang ngelakuin itu sih Pak? Mungkin terlalu hebat mungkin. Siapapun ibaratnya gini, siapapun orang yang itu kan bisa berpikir begitu. Tapi tidak bisa melakukan. Kenapa nggak bisa melakukan? Ya sekarang kalau misalnya gini, kamu kalau nyewa harus lipat itu. Wah, ini udah ini dong. Ya susah juga. Susah juga ya. Sekarang kan coba kalau bisa tahu siapa yang ini. Saya sekarang nggak tahu. Tapi saya waktu sebenarnya itu pernah ada sewa pesawat haji harus lipat orang tertentu. Wajib itu? Iya. Perintah? Betul. Kalau maintenance pesawat itu mahalnya karena apa? Karena Garuda itu punya stok sendiri. Jadi apa yang dibeli belum tentu bisa dipakai semua. Punya stok sendiri itu. Ya coba itu kalau saya pernah mengalami duit nggak jalan ya, apa istilahnya? Mendem. Jadi kalau misalnya beli kan aset, Pak. Beli 10 kepake cuma 8. Terus? Yang 2 itu kan kependem terus. Kan bisa rusak lama-lama kan? Benda kan bisa rusak gitu kan? Rusak kan nggak bisa dipakai kan? Ya itu salah satu komponen-komponennya. Ya tahu gitu nggak perlu banyak gitu. Ya kalau sekarang ngomong pertanyaannya begitu gitu. Yeah. Kalau pada waktu kan dia harus bisa setiap saat diminta ada. Bahkan pernah terjadi gini enggak? Ada yang beli spare part. Setelah dicek kepada sistemnya itu sudah barang kita. Keluar dibeli lagi. Tapi kan masuk dibeli lagi itu kan masuk lagi. Ya akhirnya yang itu kan dibayar. Tapi kok bisa keluar, kok bisa dibayar lagi? Udah pensiun nih Pak dari Garuda kan. Nah seandainya kan pasti dong Pak nggak bisa diingkari nih, ada ikatan emosional. Oh ada kan. Seandainya kalau Garuda ditutup, aku sedih nggak?
pasti sedih. Tadi kan ada 11 maskapai yang bangkrut. Pertanyaannya, Garuda akan menyusul, gitu loh. Garuda akan menyusul. Tanda tanya, Pak Pur, tanda tanya aja. Karena diisukan, dikabarkan kan bangkrut gitu. Ya, ini Captain dulu atau Pak Pur dulu nih? Pak Pur aja, Garuda. Pak Pur orang Garuda. Gimana, Pak Pur? Jadi kalau saya melihatnya gini ya, Garuda ini kan sebagai BUMN yang selama ini sebetulnya yang namanya secara teori bangkrut itu sudah bangkrut secara teori, maksudnya ada minimal hutang segini sudah melebihi daripada berapa modal penyertaan, itu sudah bisa dikategorikan itu. Sekarang apa? Ya sekarang ini tinggal kondisinya, misalnya rugi, kalau rugi sudah 70%. Kan salah satu menteri udah declare kemarin secara teknis katanya dia bilang. Ya seperti itu maksudnya. Jadi kalau secara teknis itu adalah misalnya kalau sudah rugi 70%, itu perusahaan itu bisa dikategorikan bangkrut. Itu secara teorinya. Nah, sekarang kalau belum dideklar kan juga belum bangkrut. Artinya segala kewajiban, segala hak yang masih melekat sesuai dengan perusahaan yang belum bangkrut gitu. Oke. Nah, kalau menurut Pak Pur benar-benar akan bangkrut atau enggak? Nah, kalau itu ya tergantung kembali kepada pemerintah lagi. Tentunya akan dipertahankan sebagai pembawa bendera dengan segala risikonya. Risiko itu adalah ya harus menalangi semua kewajibannya, ataukah tetap akan membangkrutkan dan kemudian menuju salah satu perusahaan sebagai pembawa bendera nasional. Nah, kalau menurut Pak Pur sendiri, Pak Pur kan pernah di Garuda nih Pak. Ya. Menurut Pak Pur deh, apa sih nih yang mengakibatkan Garuda dipertanyakan? Meskipun ada siapa sih menterinya atau wakil menteri ya yang declare itu ya, yang secara teknis sudah bangkrut gitu dia bilang. Pejabat lah. Pejabat Pak Menteri. Intinya sih sebenarnya Apa gampang. sih penyebabnya Pak? Ya. Pak Pur menurut apa? Sebenarnya di situ terjadi yang menjadikan rugi antara lain inefisiensi, terjadi terjadi kecurangan atau terjadi pemborosan atau apalah gitu. Kalau pemborosan tidak, ini inefisiensi, tapi bukan semacam korupsi. Oke. Tapi kalau korupsi adalah korupsi. Nah, terus kemudian kalau ada kebijakan-kebijakan yang menjadikan misalnya Garuda harus ini. Nah, kalau kita runtut ya, sebagai BUMN itu kadang-kadang sulit untuk menghindari kebijakan-kebijakan yang dia harus dia ambil. Misalnya ya, banyak titipan gitu. Kalau tadi dikatakan katanya sewa pesawat berapa gitu, yang harus lewat siapa gitu, itu kan satu faktor yang harus yang menyebutkan menjadikan kerugian gitu. Ini salah satu unsur saja ya. Kan kalau menjadi angka kumulatif segitu, ya mungkin ada faktor pandemi yang orang nggak ada revenue tapi harus membayar segala kewajiban. Itu kan juga ini. Tapi yang perlu kita lihat sebetulnya mesti sebelum ada pandemi berapa gitu. Nah, jadi itu yang menjadikan salah satu ininya. Tapi kalau kenapa kok baru sekarang atau kok bisa begitu? Nah, itu masalahnya kan tidak menjadi mudah. Kenapa begitu gitu? Kenapa kok nggak ini? Karena yang berbau BUMN gitu. Sebetulnya ini bukan berarti mengelak dari masalah ini. Ketidak efisiensinya itu sering terjadi gitu. Terpaksa. Tidak efisien berarti. Tidak efisien. Kalau masalah misalnya kayak korup itu mah itu akumulatif ya dari dulu mungkin atau gimana? Ya, kalaupun berarti bukan karena ada korupsi di situ dia bangkrut, bukan? Ya sejauh ini yang kita lihat adalah kasus korupsi terakhir yang ada itu adalah itu bukan ngambil uangnya Garuda, tapi dia dapat uang dari mana? Dari gratifikasi. Dia dapat dari tidak merugikan Garuda. Karena itu memang saya nggak berikan ke Garuda, itu diberikan kepada ini sebagai orang yang mewakili Garuda. Jadi makanya KPK bisa nangkep karena apa? Di Garuda nggak ada catatan seperti itu. Itu ini. Jadi kalau kemudian berarti lebih cenderung ke kalau saya punya inefisiensi. Itu banyak tadi, seperti apanya misalnya sewanya kemahalan, itu juga efisiensi. Terus
Misalnya kalau bahan bakar itu kan sudah standar ya, misalnya nggak ada. Terus misalnya catering itu sebenarnya bisa tidak harus seperti itu, tapi kenyataan Garuda kan sering mendapat apa itu sih penghargaan gitu ya. Nah itu kan akhirnya apa, di satu jauh penghargaan tetapi satu lagi biaya ini jadi tapi kalau saya ditanya apa utang yang sekarang itu menjadi disebabkan oleh ini, ya itu perlu diteliti lebih lanjut. Ini kita tambahkan. Pak, Garuda itu kan kita kenal satu harganya nggak murah, ya Pak ya. Kedua juga load factor juga setahu bagus, karena apa di kantor pemerintah tuh ya kita wajib pakai Garuda, jadi orang pemerintah tuh wajib pakai Garuda. Jadi secara load factor, market, terus juga secara revenue kan udah besar gitu. Jadi banyaknya yang swasta gue yakin ngiri nih sama plat merah sebetulnya gitu. Cuman kok udah dapat privilege gitu ya. Oh iya, udah macam-macam privilege segala macam gitu, masih bangkrut gitu. Dan kan itu ada yang ngomong gini, sebenarnya kalau ngomong rugi bangkrut udah lama sebenarnya udah bangkrut gitu. Ya seperti itu tadi. Ya. Sebenarnya secara teori hitungan akuntansi itu perusahaan sudah kondisi seperti ini, itu sebenarnya sudah masuk kategori bangkrut. Tapi bahwa realnya bangkrut kan ada prosesnya gitu. Sebetulnya seperti itu gitu. Tapi yang menjadikan itu apa Kak? Karena kalau saya berdasarkan pengalaman ya, pada waktu Garuda dulu masih ada namanya dulu Pak Wiwiko gitu ya. Pak Wiwiko itu dulu orang dari Auri ataupun itu. Dia itu malah dalam waktu berapa? Dalam waktu 16 tahun itu bisa membeli pesawat dengan sewa itu 76 pesawat. Pada waktu selesainya menjabat itu dia Garuda punya pesawat itu 76, bukan sewa. Ternyata pesawat milik itu lebih menguntungkan daripada sewa untuk Indonesia, saya bilang. Ini dibuktikan dengan apa? Dengan dulu waktu Garuda zamannya Pak Wiwiko itu pesawatnya beli semua. Jadi kita nggak ada istilah kemahalan dalam sewa. Tapi kita beli kredit memang, bukan ini. Gitu. Kita ternyata waktu itu kita Garuda untung gitu. Sampai dengan berakhir Pak Wiwiko ganti Pak itu yang mengembangkan penerbangan ke luar negeri, ganti pesawat, sewa itu salah satu komponen mahal menjadi sewa itu. Dan itu tadi setiap nyewa pesawat itu di dalam kontraknya itu selalu ada minimum flight itu satu. Nah sekarang kalau misalnya gini Pak, beli pesawat ya, sama sewa pesawat itu kan ada keuntungan dan kerugian sendiri ya. Nah sekarang kalau sewa pesawat ya kan kita nggak menanggung biaya amortisasi, nggak mengandung biaya turun apa segala, nanti mau dijual lagi gimana. Kalau sewa kan kita udah nggak suka kita balikin langsung. Jadi tergantung. Kalau menurut saya tinggal walaupun ada biaya sewa minimumnya 2.500 yang sekarang udah nggak ada lagi tuh mungkin sekarang karena situasi begini, pesawat melimpah ya. Nah, gimana kalau menurut saya gimana caranya utility itu dimaksimalkan, karena komponen sewa pesawat itu bisa sangat murah kalau utility-nya tinggi gitu loh. Kalau menurut saya, karena kalau tidak menanggung beban itu tadi biasanya kalau list itu kan udah termasuk tuh biasanya tuh biaya biaya maintenance reserve-nya. Maintenance reserve-nya udah biasa. Artinya kita didisiplinkan untuk nabung. Kalau beli pesawat, kalau punya sendiri kan kadang-kadang ini biaya ini nggak usah deh katanya. Kepake. Itu maksud saya Pak. Itu yang akhirnya secara jangka panjang bisa berbahaya dalam kondisi-kondisi tertentu. Itu aja sih kalau saya. Jadi prinsipnya kalau kita itu punya alternatif sewa satu lebih murah, satu hanya terbang saja, hanya yang terbang saja yang pakai, ya itu bisa jadi pilihan. Gini sewa. Sorry. Jadi saya ingin lagi nih. Tadi kan Pak Pur kan di garis bawah ini, garis bawah diboltin dan tebel. Inefisiensi gitu. Ya. Kan sebenarnya kan nggak perlu seorang Pak Pur nih, yang orang di sana tuh udah tahu sebenarnya gitu. Nah, masalah gini, saya itu sekarang posisi orang luar ya. Orang itu melihat cuma satu, ini tidak efisien. Kalau tidak efisien itu adalah biaya yang lebih banyak daripada pendapatannya. Sementara di dalam komponen biaya itu banyak hal yang harus dilakukan.
saya kan nggak melihat detailnya itu. Terus harus siapa yang melakukan? Ya masing-masing ada itunya, misalnya yang sewa pesawat supaya efisien. Ada kontribusinya gitu. Menjadi apa betul orang mereka itu nggak tahu? Ya sebetulnya kalau dibilang tahu ya pasti tahu. Tapi perannya bisa nggak menjalankan itu gitu. Misalnya nyewa pesawat katanya mahal, bisa nggak tidak usah lewat itu supaya nggak mahal. Nah itu kan satu hal juga gitu ya. Kalau saya kan nggak ada tuntutan untuk kamu bisa nggak melakukan. Ya pasti saya kan memang bukan founder ya nggak bisa melakukan, tapi itu salah satu komponen gitu. Nah itu yang menjadikan salah satunya gitu. Terus bisa diteliti banyak lagi, misalnya flight hours-nya itu di bawah berapa maksimalnya gitu. Itu kan menjadi, kalau tadi Pak Sultan bilang mengatakan sebenarnya bisa membayar yang disewa saja. Mungkin kalau ke Ani bisa, tapi keluar mungkin nggak bisa. Kan ada simpel lagi nih ya. Jujur ya, gue kalau ngomongin mengenai itu kayak ini complicated. Ya Pak, jadi ruwet gitu. Kalau ruwet, karena kalau kita ngomong swasta kan ya kita pernah diskusi Pak Pur antara bedanya swasta. Kalau Pak Pur disingkatnya gini kan, kalau swasta itu dia nggak suka segala macam, tak langsung bisa ambil keputusan. Cuman kalau plat merah itu nggak bisa gitu, perjalanannya panjang gitu loh. Ini kayak kapal Indo, jadi akan belok itu harus kalau itu yang plat merah begitu. Kalau swasta tinggal belok aja. Mau pecat orang pecat aja. Harus persetujuan DPR dulu, gitu segala macam, panjang gitu sebenarnya. Padahal kan tujuannya dibangun itu kan Pak Pur pernah cerita kan, tujuan Garuda itu dibangun mulia loh Pak. Sebenarnya untuk menyambungkan, mengkonek. Iya, mengkoneksikan itu sebagai negara kepulauan. Itu tujuannya itu. Tujuannya. Berarti bukan nyari profit dong ya? Bukan profit. Profit itu salah satunya ya. Ya maksudnya profit mengikuti tapi aja. Tujuan utamanya adalah menyatukan karena kan kepulauan punya pemerintah, dibiayai oleh pemerintah sama rakyat gitu kan. Jadi kalau didukung ya. Didukung. Jadi kalau tujuannya untuk mulia seperti itu udah seharusnya sebenarnya gitu. Ya tapi akhirnya ya itu tadi kan, profit itu tidak utamanya, tetapi bukan berarti harus rugi atau boleh rugi. Faktanya rugi gitu. Nah itu kan berjalan terus gitu. Kalau nah itu kan menurut Pak Pur kan jadi inefisiensi gitu. Kalau Captain nih dari sisi orang luar gitu melihat, bukan yang pernah di Garuda ya gitu. Itu apa sih yang menyebabkan Garuda itu bisa katanya mau bantu tanda tanya gitu? Saya pernah baca dulu di headline majalah, koran juga gitu semuanya. Ingat gak ada zaman Pak Robi Johan? Iya. Pertama kali itu kita ngelihat, sampai dia bilang sampai penumpang ada di sayap-sayap pun masih rugi. Ya kan? Itu dulu. Ya kan? Artinya apa? Biaya operasional lebih tinggi dari pendapatan, walaupun sampai ke sayap-sayap. Artinya kan udah mustahil tuh udah. Itu tahun kapan ya? Itu 97. Hah? 97 beneran? Betul. Lihat loh, dia kan pergantian itu setelah reformasi sebelum reformasi? Ya 97-98 lah gitu. Setelah reformasi Pak. Setelah reformasi. 98 lah. Iya. Pokoknya reformasi dia masuk gitu. Artinya gini. Ketika itu konteksnya itu sewa pesawat Airbus yang kemahalan. Konteksnya itu yang itu. Konteksnya itu. Itu salah satu itu, mungkin yang lain juga mahal-mahal gitu. Kalau itu Airbus B4 kalau nggak salah. Artinya gini, maksud saya cuma kenapa saya ngomong gitu pertama, artinya gini. Kan kemarin direktur Garuda yang belakangan ini kan bilang juga sewa pesawat kemahalan. Kok pengalaman dulu tidak menjadikan pengalaman untuk memperbaikinya? Nah, artinya apa? Artinya ya belum ada perbaikan dari zaman Pak itu dulu tuh, siapa namanya? Pak Robi Johan. Artinya Pak Robi Johan udah membetulkan kan? Mungkin kembali lagi nih. Ya bukan, mungkin bisa jalan terus itu intinya gitu. Artinya kan udah dibetulin dulu dong sama Pak Robi Johan, ya kan? Dikurangi misalnya waktu itu, pas sudah dia tidak menjabat atau bagaimana, nih kebiasaan terulang kembali nih kelihatannya gitu loh. Artinya apa? Budaya atau habitnya tuh kembali. Nah,
Sekarang mau dibetulin lagi rencananya. Apa nggak nanti kembali lagi habitnya? Artinya menurut saya ya ganti warna lah, ganti suasana lah. Bagusnya kalau menurut saya. Karena apa? Harus dibenerin. Nggak bisa. Karena apa? Karena udah dari zaman dulu polanya sama. Captain langsung to the point ya. Iya, karena polanya sama. Iya. Kan sama polanya dulu. Cuman jadi menurut Captain sekarang lagi dikabarin katanya bangkrut. Jadi kalau menurut Captain mau udah susah lah ya gitu. Menurut Captain baiknya udah tutup aja deh gitu. Nah, kalau saya bilang tutup aja udah. Tutup aja deh gitu ya. Apa ya kalau orang sudah apa ya? Nanti keterusan. Nah, tapi tetap harus dihukum, yang diadilin lah, diusut. Kenapa bisa begini ya? Diusut. Kenapa? Kalau kedepannya diterusin, ya dari zaman Robi Johan sampai ke sayap-sayap nggak untung. Sekarang sama aja. Itu ungkapan yang sangat. Iya kan sama aja, nggak berubah berarti. Terus kapan mau berubahnya? Sampai terus lagi kayak nggak berubah. Lagi pula sekarang kabarnya pesawat 100 yang tidak terbang, hanya 40 yang terbang. Ya kan? Artinya dengan biaya dengan beban 100 pesawat dulu aja rugi. Benar ya. Dengan pesawat terbang 140 kan 140 kan katanya kan, 100 yang rugi beban itu. Nah, dengan 40 pesawat apa bisa bayar? Enggak, gini deh. Habis pikir gini deh. Tadi kan udah berbahas harga tiket mahal. Nah, bener nggak? Load factor oke. Karena didukung kan sama instansi pemerintah harus naik Garuda. Gitu. Oke, harga tiketnya mahal. Satu pesawat pendapatan misalnya 80 juta. 80 juta. Apa pendapatan tiketnya? 80 juta. Kalau kosnya 90, tetap nggak untung kan? Kosnya berarti ya? Kos ini harus kosnya kan tuh dari sewa pesawat. Kalau bahan bakar ya enggak lah, kan dipakai kan. Kecuali terbangnya muter-muter misalnya gitu kan. Nggak jelas muternya, tapi kan jelas lah pasti ada. Sorry Cap, sewa pesawat itu bukannya, maksudnya kan biasanya kalau bawa embel-embel plat merah, sewa seharusnya kan dapat privilege ini, harusnya murah dong, seharusnya dong. Ya kan, ya harusnya kan biaya murah harusnya. Karena kan nggak mungkin sewa satu. Yang harusnya kalau balap lebih murah dong. Lebih murah dong. Itu teorinya begitu memang kan. Gitu kan. Setiap perusahaan harus begitu kan. Biayanya lebih murah karena dapatnya lebih banyak, lebih murah, ya kan? Sekarang tinggal pemakaiannya, utility-nya maksimal nggak? Karena kayak Pak Pur bilang tadi, ada sewanya 200 minimum 250 jam misalnya, ya. Kalau bayarnya 100.000 misalnya sebulan, tapi terbangnya hanya 100 jam, bayarnya tetap 100.000, rugi dong. Gitu, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya minimum 250 jam per bulan, bayarnya 100.000, tapi saya terbangin bisa 260, kan biaya pengurangnya jadi lebih banyak. Berarti biaya sewa per jamnya murah. Nah, itu yang harus dikejar. Makanya manajemen yang piawai atau andal itu yang bisa menghitung pesawat itu terbang dengan optimum, bukannya minimum, kalau maksimum nanti kecapean juga, optimum lah, optimum, wajar, tapi nggak boleh minimum. Karena apa? Ya rugi dong, kita sewa, gitu loh. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Jadi kos-kos yang kalau orang Jawa pasti inteni ya, satu biaya kos. Bukan inteni mah. Iya betul. Dititeni satu-satu. Kan biaya perut. Masa sih orang hebat-hebat yang ngelola Garuda nggak ada yang ngelakuin itu sih Pak? Mungkin terlalu hebat mungkin. Siapapun ibaratnya gini, siapapun orang yang itu kan bisa berpikir begitu. Tapi tidak bisa melakukan. Kenapa nggak bisa melakukan? Ya sekarang kalau misalnya gini, kamu kalau nyewa harus lipat itu. Ini udah ini dong. Ya susah juga. Susah juga ya. Sekarang kan coba nek kalau bisa tahu siapa yang ini. Saya sekarang nggak tahu. Tapi saya waktu sebenarnya itu pernah ada
sewa pesawat haji harus lewat orang tertentu. Wajib itu? Iya. Perintah? Betul. Oh dulu, ini harus people ya, Pak Pur kebetulan dulu apa Pak? Pernah pegang untuk itu ya, proyek haji itu ya? Saya waktu itu mengaudit lah gitu ya. Mengaudit itu, lu kalau nggak salah Pak Pur pernah ini kan, bagian pengadaan juga kan? Pernah pengadaan, tapi itu haji bukan, kan? Itu bukan pengadaan pesawatnya gitu. Oh bukan, untuk pengadaan pesawat kan ada timnya. Ada timnya, itu biasanya orang pilot banyak itu sampai ditentukan itu. Tapi pesawat yang ini adalah yang menyuplai orang itu gitu. Dulu saat Pak Pur di Garuda. Saat mengaudit gitu. Ya. Jadi ada people ya, gue ingat ini Pak Pur ini dulu pernah bergabung di apa nih istilahnya SPI ya, Satuan Pengawas Internalnya Garuda. Ya. Nah, jadi itu, harus libat orang itu. Gitu. Temuan Pak Pur itu disampaikan nggak sama Pak Pur? Sampaikan kepada atasan saya sebagai kepala SPI. Terus? Ya ini kan diteruskan kepada itunya, diteruskan kepada tim. Kebetulan apa? Yang itu pesawat itu nggak jadi datang gitu. Jadi kita bisa pungut uang muka yang kita bayarkan itu kepada perusahaan itu. Tapi kan kita kan udah bayar berapa gitu, cuman jadi gini. Kalau kita melakukan itu, kita harus membayar kepada mereka si pengadai itu sekian, tapi dia juga harus membuat jaminan kepada kita, kepada pengadai. Pada waktu terjadi ini, pada waktu ketahuan bahwa ini pesawat nggak jadi datang, itu nggak jadi datang dari sananya gitu. Dari sananya. Dari beberapa kali bukan. Jadi aku ngecek nih, ngaudit nih, oh ternyata ini harus tunjuk, harus dia yang ambil. Jadi begitu pesawatnya nggak datang, kan kita telisik. Dulu kita sewanya kepada siapa? Di sini ada vendornya. Atas dasar itu kemudian nggak datang, terus itu audit, terus ini uangnya ditarik. Tapi yang kita itu kan sebatas DP-nya dia saja. Jadi kita masih ada selisih. Ada ini kan kemahalan. Kenapa mahalnya? Ya karena harus lipat itunya itu, gitu. Harus beli ke situ. Dia ikut. Nah, kebetulan untuk case itu adalah pesawat itu nggak banyak. Maksudnya diumumkan di koran ke dunia dapatnya ini yang memenuhi spesifikasinya itu beberapa saja. Jadi tahun berapa itu Pak? Tahun